Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Prof Alter di sini. Oke, masih di channel YouTube Alter Indonesia. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan memperdalam lagi tentang apa itu CSS ya. Jadi pertemuan sebelumnya, jadi kalau teman-teman ketika ngebuka YouTube dan searching tentang CSS langsung menemukan video ini, alangkah baiknya kalau teman-teman melihat video sebelumnya terlebih dahulu guna lebih mendalami materi yang kira-kira akan disampaikan di video berikut ini. Nah, jadi biar nggak pakai lama, sebelum kita mulai, gimana kalau compile dulu? Oke. Nah, di video sebelumnya kita udah menjelaskan apa itu sih sebenarnya CSS gitu ya, untuk membantu si HTML dalam mendesain sebuah tampilan web. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu CSS dan juga metode penulisannya. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih dalam lagi ya, kita udah mempelajari tentang inline, internal CSS atau embedded, dan juga external CSS dengan menggunakan link atau import. Nah, di video berikut ini kita akan ngebahas grouping. Ya, ini juga salah satu metode yang dipakai oleh programmer atau seorang front-end developer ya. Karena tujuan grouping di dalam CSS ini lebih mengefisiensi source code-nya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini grouping selector CSS ialah teknik menuliskan perintah CSS di mana elemen yang memiliki style CSS yang sama akan dikelompokkan atau digrupkan dengan elemen lainnya. Oke, nah kalau di sini kita punya contoh ada H1, H2, H2, P. Lalu mereka ini memiliki style text, strip line, center, dan juga ada color red. Ya, artinya nanti H1, H2, dan juga P itu akan memiliki style yang sama kira-kira. Atau mungkin stylenya seperti ini ya, karena mereka memiliki kesamaan style dibanding mereka dibikin satu-satu, mereka dibikin langsung sekaligus gitu. Jadi H1-nya, H2 dan P, lalu kemudian diikuti dengan stylenya. Oke. Nah, itu kira-kira contohnya. Nanti habis ini kita akan bahas dengan menggunakan langsung kita live coding ya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua nanti ada pseudo. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas grouping dan juga pseudo. Oke, pseudo itu nanti ada dua model, ada pseudo class dan juga pseudo element. Nah, biar nggak pakai bingung, mending langsung aja teman-teman siapin text editornya, biar langsung kita coding. Oke, di codingan kita sebelumnya kira-kira udah seperti ini ya contohnya ya. Nah, karena sekarang kita paling enak sih kita bikin yang baru aja. Kita bikin new. Oke. Di sini di latihan lama kita, atau buat teman-teman yang ternyata langsung melihat video ini, nah teman-teman nanti bisa kira-kira siapkan satu buah folder ya, folder latihannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini udah ada contoh kita yang pertama di sini. Nah, sekarang di latihan keduanya ini dengan CSS kita langsung aja bikin dulu, kita save dengan nama apa ya, misalnya form underscore pendaftaran misalnya .css. Sorry, kita bikin HTML-nya aja. Nanti CSS-nya kita taruh di dalam file ini. Atau kalau teman-teman mau menggunakan metode link atau import, nah berarti teman-teman siapkan file untuk menaruh si CSS-nya. Cuman kali ini kayaknya kita biar gampang pakai metode yang internal CSS dulu ya, yaitu embed. Oke, kalau udah disiapkan kita langsung aja bikin HTML-nya. Oke, lalu kita siapkan form. Oke, nanti di dalam formnya atau kita bikin kayak semacam pendahuluan dulu, misalnya kayak H1 form atau formulir pendaftaran. Oke, lalu nanti misalnya gue punya kayak ada kata-kata pembuka ya, itu gue kasih di dalam P, di dalam tag P.
Oke, teman-teman bisa tulis langsung kayak lorem, terus kita tap, nanti dia akan muncul kata-kata ya. Jadi daripada kita bikin tulisan asal, lebih baik kita bikin yang sudah disediakan oleh text editornya. Oke, nah nanti di dalam form ini kita akan bikin misalnya contoh pertama ada kayak isi nama gitu kan ya. Nama, ada input, ada teksnya. Nah, kalau tag input itu dia di sini ada tipe-tipenya teman-teman ya. Jadi sekalian kita kenalan sama tag-tag baru ya. Nah, untuk tag yang sifatnya nanti digunakan untuk mengisi sesuatu, untuk dimana si user berinteraksi dengan sistem atau web ya. Kalau di sini kita menggunakan tag namanya tag input ya. Berarti jangan lupa kita sediakan name untuk parameter. Cuman di pertemuan kali ini kita mungkin belum membahas parameter lebih dalam. Cuman nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ketika kita sudah membahas bahasa pemrograman ya, yaitu seperti PHP misalnya gitu ya, nanti name ini akan berfungsi ya. Cuman kalau untuk pertemuan kali ini karena kita masih membahas tentang CSS, jadi belum difungsikan. Kira-kira seperti itu. Nah, di name-nya ini kita kosongin aja dulu sementara. Lalu kita bikin placeholder, misalnya di sini nama lengkap. Oke, gue bikin BR dan BR atau break. Nah, ini gue copy paste aja ya. Jadi pertama ada nama, lalu ada username gitu kan misalnya. Lalu masih tipenya teks, ininya diganti aja sama username. Oke, lalu gue copy paste lagi. Di sini gue siapin untuk password misalnya. Nah, tipenya kita ubah menjadi password. Name-nya kita kosongin dulu sementara. Placeholder-nya password misalnya. Oke, kalau gue save, terus kita lihat dulu hasilnya, kita lihat dulu di form pendaftaran. Oke, nah kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita punya form untuk diisi ya, bentuknya sifatnya input ya, karena kita menggunakan tag input. Nah, placeholder itu kira-kira ada tulisan bayangan nih seperti ini, nama lengkap. Ketika kita ketik sesuatu, misalnya Yudi gitu, nah, tulisannya hilang, placeholdernya hilang. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini saya tambahin lagi deh ya. Ada text area. Ini kita pakai untuk misalnya alamat. Oke, text area kita tab. Nah, ini ada ID, calls-nya itu kira-kira lebar ya untuk 30 karakter, rows itu ke bawah. Kalau calls itu ke samping, rows itu ke bawah nanti. Nah, misalnya di sini sama, kita kasih aja lagi placeholder. Misalnya alamat lengkap. Oke, kita refresh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Di alamat lengkap, kalau kita isi hilang. Oke, lalu kalau sudah kita siapkan lagi misalnya input untuk buttonnya. Input submit misalnya untuk submit. Lalu kita bikin value-nya kirim. Oke, name-nya proses misalnya ya, terserah teman-teman mau ngasih name apa. Lalu saya punya dua, satu kirim, satu lagi reset. Misalnya yang ini ulangi. Oke, samain aja nggak apa-apa name-nya. Kita refresh. Nah, jadi ada kirim ulangi. Oh iya, kita lupa kasih break ya teman-teman. Tambahin BR dulu dan juga ada kita siapkan agar di sini ya ada jeda 2 enter kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini sepertinya belum terlalu rapi ya teman-teman ya. Kalau kita hanya mengandalkan HTML, nah kira-kira seperti ini. Jadinya tampilannya teman-teman ya standar.
Nah, dimana kalau kita mulai coba desain dengan CSS yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari sekarang. Oke. Contoh kemarin kita bikin metode embed, berarti kita tinggal langsung saja ya teman-teman ya. Kita taruh di dalam headnya style. Oke, nah sekarang kita coba pakai metode grouping yang tadi sudah kita pelajari. Misalnya, gue pengen ngasih selektornya itu H1 dan juga P gitu ya. Dia memiliki style yang sama, yaitu text line. Nah, gue bikin center dia. Gue pengen bikin dia ada di tengah-tengah. Kalau gue refresh, oke, dia jadi rata tengah. Kira-kira seperti itu. Oke, nah terus sambil kita kenalan ya sama metode yang tadi sudah kita bahas, ada yang namanya itu pseudo. Oke. Nah, pseudo itu kalau kita lihat ke penjelasannya. Oke. Penjelasannya itu pertama ada yang namanya pseudo class. Pseudo class ini adalah selektor ya. Jadi selektornya CSS yang digunakan untuk memberikan style kepada HTML pada keadaan tertentu. Jadi dia adalah unsurnya itu tergantung dari keadaan ya. Jadi kalau yang pseudo class itu adalah selektornya CSS yang digunakan untuk memberikan style kepada HTML namun pada keadaan tertentu. Nah, untuk yang pseudo element ini adalah salah satu jenis selektor juga yang ada di CSS yang digunakan untuk memberikan style pada bagian tertentu di HTML. Ya, jadi kalau yang pertama pada keadaan tertentu, kalau yang kedua ini yang elemen, dia adalah pada bagian elemen tertentu. Dimana kita tahu kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, ini misalnya ada tag ketemu tag. Nah, kita sebutnya dari ujung ke ujung ini adalah satu buah elemen. Ya, jadi kalau yang pseudo class itu nanti akan memberikan efek untuk seluruh elemen kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk yang pseudo elemen dia hanya memberikan di pada bagian elemen tertentu. Berarti kalau dia adalah sebuah elemen, nah dia hanya mengambil sebagian dari elemen tersebut. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, kita coba lagi di codingannya. Kira-kira seperti apa sih? Atau kalau biar teman-teman makin paham, kita coba lihat di Petri Schools ya. Ini adalah contoh dari pseudo element ya. Ciri-cirinya adalah dengan ada titik 2-nya nanti ya. Titik 2-nya tapi disebutnya 2 kali. Kalau untuk yang pseudo class ya, ini kalau yang class dia titik 2-nya itu hanya sekali ya. Kalau yang pseudo element dia 2 kali seperti ini. Namun nanti pada dasarnya atau pada prinsipnya kita bisa pakai titik 2-nya itu sekali juga nggak apa-apa. Makanya kita coba buktikan. Nah, ini adalah contoh-contohnya untuk yang pseudo class. Ini contoh-contohnya. Kira-kira bisa dipakai untuk active, check, disable, empty, gitu ya. Focus, hover, ya ada link, ada nth child ya. Nah, ini ada penjelasannya juga di samping. Nanti teman-teman bisa baca. Kalau yang CSS pseudo element ada after, before, first, later, first line. Nah, kita coba nanti. Kita contohin ya. Misalnya gue mau ngasih elemen kira-kira seperti ini. Gue mau ngasih stylenya di P. Oke, gue berikan pseudo element ya, titik 2-nya 2 kali. Nah, ini harus nyambung, berarti nggak boleh dipisah. Jadi jangan sampai ada spasi seperti ini kira-kira. Ya, jadi harus nyambung. Dan tadi yang tadi gue bilang bisa sekali, bisa juga 2 kali, itu nggak apa-apa. Tetap bisa dibaca oleh web browsernya teman-teman. Misalnya di sini ada first, later. Oke, P first later artinya di tag P ya. Nanti first later atau kata pertamanya mau gue bikin misalnya font size-nya ini mau gue bikin 40 pixel. Kira-kira apa yang terjadi kalau gue refresh? Ya, di dalam tag P-nya, nah huruf pertamanya akan lebih besar gitu ya. Menjadi ukuran 40 pixel. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi
pseudo elemen dan juga pseudo class sebenarnya tidak apa ya, penggunaannya sama ya, cuman ya hanya tadi aja penamaannya aja yang beda. Cuman untuk metode penggunaannya itu sama. Contohnya tadi, maksudnya saya bilang sama, ketika kita bikin selektornya, nah diikuti dengan pseudonya apa, gitu ya, dipisahkan dengan titik 2. Oke. Misalnya gue juga mau tambahin lagi, di sini ada shadow, ada yang namanya itu text shadow. Oke, text shadow ini misalnya gue bikin 2 pixel, 3 pixel, 2 pixel, apa ya, misalnya orange. Oke, kalau gue refresh, ya, nah di situ ada apa? Bayangan ya, shadow. Jadi di dalam teks ada shadow, tapi hanya berlaku untuk si first letter, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Pseudo element, dia hanya memberikan memberikan style untuk bagian elemen tertentu. Oke, nah ini untuk pseudo element. Nah, gimana untuk pseudo class? Kalau tadi contohnya pseudo class itu ada yang namanya itu hover. Ya, misalnya gue bikin di sini ada input hover. Oke, input hovernya ini misalnya gue kasih background gray. Oke, gue bikin abu-abu. Oke, kalau gue refresh, lihat hover itu, nah artinya ketika mouse-nya teman-teman atau kursornya teman-teman menyentuh sebuah elemen, ya. Nah, jadi yang input-input ini nanti otomatis akan berubah backgroundnya menjadi abu-abu atau gray. Nah, ini kenapa tidak berubah? Karena ini apa? Text area, bukan input. Jadi kalau teman-teman mau memberikan efek yang sama, daripada kita bikin di sini adalah text area hover, ya, misalnya text area hover gitu. Area hover, tapi hovernya ini sama, backgroundnya gray juga, misalnya. Kalau gue refresh, nah, oke. Dibanding kita bikin kayak seperti ini, lebih baik, iya betul, lebih baik kita gabungkan dengan menggunakan grouping, ya. Jadi kita koma terlebih dahulu, lalu diikuti dengan selektor berikutnya. Jadi selektor pertama dan selektor kedua, gitu ya. Dan kalau teman-teman mau ada persamaan lain, ya berarti selektor ketiga, selektor keempat, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini bisa dihapus. Oke, ini adalah ketika hover. Lalu tadi kalau tidak salah lihat, di sini ada contoh misalnya fokus, ya. Fokus itu select the input element has focus. That has focus. Jadi kayak ketika teman-teman fokus di elemen tertentu. Misalnya gue bikin lagi, ada input titik 2 fokus. Lalu ada text area titik 2 fokus. Oke, nanti gue kasih background misalnya lavender. Nah, kalau gue refresh, jadi kalau misalnya gue klik, nah saat difokuskan dia akan menjadi apa ya, lavender tuh warna abu-abu tapi mendekati putih, ya, kira-kira seperti itu. Ini juga sama, ya, saat didekatkan dia seperti itu, saat diklik dia akan, saat difokuskan dia akan berwarna seperti ini. Oke, nah itu adalah contoh-contoh dari pseudo, ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini dalam CSS tentunya sangat penting buat teman-teman yang ingin menjadi seorang front-end developer. Jadi teman-teman harus tahu tuh, ya, cara membuat CSS yang lebih efisien, terus juga tadi memberikan apa namanya jenis-jenis selektor, gitu ya. Gimana caranya bikin ada efek-efek seperti itu, gitu ya. Saat diklik dia berubah, saat dideketin dia ada perubahan, kira-kira seperti itu ya teman-teman, ya. Nah, ini tentunya sangat penting dipelajari untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang front-end developer. Kira-kira seperti itu. Sampai sini cukup jelas? Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, ya. Kalau merasa ini videonya bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya, atau
Kalau teman-teman ngerasa sudah bisa juga dari video ini, teman-teman juga bisa ngajarin teman-temannya yang lain sehingga ilmunya teman-teman semakin bermanfaat juga tentunya. Oke, kalau mau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar atau tanya langsung di IG kita juga nggak apa-apa ya. IG kita ada di sini nih. Enggak, bukan di bawah, tapi di atas ya. Ada di sini. Ntar ditulis ya teman-teman ya, atau di bagian deskripsi ntar kita taruh IG kita. Kalau mau tanya jawab soal seputar web programming bisa di situ, atau di kolom komentar juga tidak apa-apa. Atau buat teman-teman yang tinggal berlokasi di Depok bisa langsung main ke tempat kita, tidak jauh di daerah Kelapa 2. Oke, kira-kira itu aja dari gua. Terima kasih buat waktunya teman-teman dan salam Hello World. Jadi datang aja dulu.